firman Allah adalah bukti iman kita. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan dapat bertentangan dengan pengalaman hidup kita. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema iman yang sejati. Pembacaan firman Tuhan kita ambil di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi iman itu adalah percaya bahwa apa yang telah Tuhan firmankan itu adalah benar. Apa yang tertulis di dalam Alkitab adalah benar adanya. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan Tuhan bekerja untuk melakukan apa yang telah difirmankannya. Jadi, apabila kita mempunyai suatu ketetapan hati untuk kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, maka itu adalah iman. Iman itu bukan soal perasaan kita, bukan katanya. Iman juga bukan soal mungkin atau tidak, tetapi iman itu adalah suatu keyakinan kita, suatu kepercayaan kita kepada perkataan Allah. Kata Petrus kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau itu
suruhlah aku datang kepadamu. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Untuk berjalan di atas air itu merupakan suatu pengalaman hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena apabila kita berjalan di atas air, maka kita pastinya akan tenggelam ke dalam air. Tapi karena firman Tuhan, Yesus berkata, datanglah, maka Petrus pun melakukannya dan taat, dan Petrus dapat berjalan di atas air. Firman Tuhan dapat terhalang oleh karena ketakutan kita, kekhawatiran kita yang datangnya dari musuh. Ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketakutan itu dapat kita kalahkan dengan memanggil nama Yesus yang berkuasa. Karena Yesus dan firman-Nya adalah sama. Dan apabila kita menolak firman Tuhan, berarti kita menolak Yesus Kristus. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Wahyu 19 ayat yang ke-13. Dan ia yang memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Jadi kita menerima, kita percaya dan mentaati firman Tuhan. Itu berarti kita menerima, percaya dan mentaati Yesus Kristus. Karena firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus Kristus tetap sama. Baik dahulu, hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya dia tetap sama. Dia tidak berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Petrus melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Itu merupakan langkah iman. Abraham ketika Tuhan meminta Ishak anaknya dikorbankan kepada Tuhan, Abraham memilih untuk taat kepada Allah. Karena Abraham yakin bahwa Allah berkuasa untuk membangkitkan anaknya kembali. Itulah dasar iman percaya kita kepada Allah, yaitu untuk kita mau mentaati apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita taat kepada firman Tuhan. Angin pencobaan, kesulitan, sakit, penyakit, itu semua adalah ujian iman, dan kita harus menghadapinya untuk kita dapat mencapai kemenangan. Percayalah bahwa cobaan, ujian, kesukaran, kegagalan itu akan tetap ada selama kita masih hidup di dalam dunia ini. Tapi semuanya itu tidak akan dapat mempengaruhi kita. Semuanya itu tidak akan dapat menguasai kita, karena Allah ada di dalam diri kita. Roh Allah yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena hanya melalui tantangan, melalui kesukaran, melalui duka cita, maka itulah yang akan membuat iman kita akan semakin kuat dan semakin bertambah besar. Dan itulah salib kita, itulah harga yang harus kita bayar untuk kita mendapatkan kemuliaan Allah. Jadi jangan kita menjadi undur dan lemah kalau tantangan-tantangan itu datang. Kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan mungkin sangat besar bagi kita, tetapi firman Tuhan
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicoba melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami ujian, Tuhan Yesus ada menyertai kita. Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi Allah itu setia, bahkan Ia akan tetap setia. Karena Allah itu penuh kasih dan sayang kepada kita. Allah sangat mengasihi kita. Rancangan Allah kepada kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, hari depan yang penuh harapan. Jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Karena setinggi langit dari bumi, itulah tingginya jalan kita dari jalan Tuhan. Tapi yang Allah mau supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Karena tidak ada satupun orang tua di dunia ini yang menginginkan anaknya terus menjadi bayi yang lucu, yang terus-menerus disuapi, dinina-bobokkan oleh orang tuanya. Tapi orang tua yang benar adalah menginginkan anaknya bertumbuh menjadi bayi, kemudian menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, lalu menjadi tua. Demikian juga dengan Allah Bapa kita di sorga, juga mau kita bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Allah tidak mau kita terus-menerus menjadi bayi-bayi rohani, tapi Allah mau melihat pertumbuhan kita, proses demi proses di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita kurang iman. Mungkin saat ini iman kita semula kecil. Tapi kalau kita gunakan secara terus-menerus setiap hari, kita akan mengalami proses menjadi iman yang besar. Iman yang bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Allah kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus tahu mulai dari ciuman pengkhianatan Yudas Iskariot, penyangkalan Petrus, bagaimana orang banyak akan mengolok-olok Tuhan, menghina, mencaci maki. Kepala Tuhan diberi mahkota duri yang menancap di kepalanya. Harus memikul kayu salib yang berat dan kasar dengan tubuh yang sangat lemah dan terluka. Tapi Yesus Kristus tidak mundur, tapi memilih untuk tetap taat pada kehendak Bapa. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Dan Tuhan Yesus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Inilah harga bayar yang Tuhan Yesus sudah bayar melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan Yesus Kristus menerima kemuliaannya kembali melalui kebangkitannya dari antara orang mati, melalui kenaikannya ke sorga, dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Demikian juga dengan iman percaya kita kepada Allah. Kita harus menjalani hidup kita dengan memandang kepada Allah untuk kita berani membayar
harganya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus memandang kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan untuk kita tetap taat dan setia di dalam kehidupan kita. Jangan kita percaya kepada kata-kata iblis yang membuat kita untuk menjadi lemah, putus asa, kecewa, dan akhirnya kita undur. Itu semua adalah cara iblis untuk menggagalkan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kita serahkan semuanya kepada Allah, kita pandang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Dia yang akan bekerja ganti kita. Kiranya kasih karunia Tuhan memampukan kita untuk kita dapat memiliki iman yang benar, iman yang sejati, untuk kita percaya dan berharap hanya kepada Allah yang sanggup memberikan pertumbuhan iman yang kuat, iman yang setia, untuk kita tetap berharap hanya kepada Allah saja. Allah tidak akan membiarkan kita. Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tetapi janji Allah, Dia akan tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Sampai selama-lamanya Tuhan akan tetap terus menghiburkan kita, menguatkan kita untuk kita taat dan setia kepada Allah, untuk kita mendapatkan mahkota kemuliaan yang daripada Allah sendiri. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku, Allahku yang ku percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.